Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah keluarga yang merupakan ibadah hari doa GPIB. Dalam ibadah ini, GPIB mengajukan diri di hadapan Allah untuk menjadi juru doa bagi dunia berdasarkan teladan Kristus dalam Yohanes 17. Mari menghadap Tuhan, jemaat berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 329, bait 1 dan 2, tinggal sertaku. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa atas segala berkat, rahmat, kasih setia, dan sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada sore hari yang indah ini. Bapa, pada saat ini kami mau melaksanakan ibadah kebaktian keluarga, kiranya Engkau mau pimpin kami dalam ibadah ini. Engkau mau buka pintu hati pikiran kami, sehingga kami boleh dapat memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Pimpin anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam tangan pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nas pembimbing yang diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan dibacakan dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita satu dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Dan pada sore hari ini Bapa, dalam ibadah ini kami mau membaca, mendengarkan, mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal dalam hati kamu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh tinggal tetap dalam hati kami, sehingga Roh Kudus-Mu boleh memimpin dan menuntun kami anak-anak-Mu dalam mengerti akan firman-Mu. Khususnya bagi hamba-Mu ini yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah semua yang hamba katakan adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam tangan pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pemberitaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan dibacakan dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom.
Bapak Ibu jemaat, Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada ibadah kebaktian keluarga di sore hari ini mengambil tema bersama Dia. Bersama Dia di sini D-nya huruf besar ya Bapak Ibu, yang berarti bersama Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Doa yang diucapkan menjelang perpisahan dengan ke-12 muridnya sebelum ia disalibkan. Pada pasal 17 ayat 20-26 merupakan bagian akhir dari doa syafaat Yesus yang menyatakan kebersamaan antara Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam murid-muridnya. Dan inilah yang menjadi tema kita sore ini, bersama Dia. Yang artinya kita selalu berjalan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bersama itu akhirnya artinya itu bersama-sama Bapak Ibu ya, melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu misalnya kita mengajak sahabat atau teman kita untuk pergi ke suatu tempat dengan tujuan yang sama, misalnya ke kampus atau ke mall atau ke sekolah. Nah, misalnya kita berjanjian berjalan bersama. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ataupun mungkin saya, bila saya berjalan bersama teman saya, maka saya akan berjalan bersama-sama. Bersama dengan teman kita. Dan dalam melangkah, biasanya kita sama-sama dalam melangkah. Tidak yang satu duluan atau yang satu belakangan. Maksudnya tidak meninggalkan yang lain. Biasanya kita kalau jalan sama-sama itu bersama teman atau sahabat ataupun siapa dengan tujuan yang sama itu berarti kita berjalan beriringan. Walaupun kalau jalannya harus kecil, harus satu-satu depan belakang, tapi kita jalan tidak jauh-jauh, tetap berdekatan. Walaupun jalannya lebar, kita pasti bersama-sama jalannya. Dan dalam perjalanan itu biasanya kita bercakap-cakap satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita lagi berjalan berdua dengan teman kita. Misalnya kita jalan di pinggir jalan, kemudian ada mobil mau lewat. Kalau kita rasa-rasa teman kita kayaknya terlalu ke tengah, pasti kita narik kan teman kita. Awas ada mobil, nah seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita melihat di depan kita ada lubang, teman kita tidak melihat, kita akan narik teman kita, awas ada lubang. Atau misalnya ada sesuatu yang akan membuat celaka teman kita atau sesuatu yang mengganggu baik kita ataupun teman kita, pasti di antara kedua orang ini akan saling melindungi, ya. Nah, itulah bila jalan bersama-sama. Jalan bersama-sama itu berarti ada keselarasan, ada kesatuan dan kebersamaan di antara orang yang berjalan bersama itu selama dalam perjalanan sampai ke tempat tujuannya. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada sore hari ini ya. Pada ayat 24, Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Di situ ada keinginan dari Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya untuk berjalan bersama Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berdoa agar
tidak terpisahkan antara Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu tetap bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang pada hari Minggu kita telah mengikuti kemarin ibadah peneguhan sidi anak-anak kita, adik-adik kekasih kita, di mana mereka berjanji memberikan ruang di dalam hati mereka untuk Yesus menempati di dalam ruang hatinya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan Bapak Ibu, mereka telah berjanji untuk memberikan ruang, berarti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang mereka telah berjanji untuk memberikan ruang. Tapi apakah cukup dengan memberikan ruang saja untuk Tuhan Yesus tetap tinggal? Tidak, Bapak Ibu. Di situ ada proses. Proses yang harus dilalui oleh anak-anak kita. Jadi bukan hanya sekedar memberikan ruang saja, tapi ada prosesnya di situ. Nah, prosesnya seperti apa? Misalnya begini Bapak Ibu. Seperti yang sudah tadi saya ceritakan, bila kita berjalan berdua, kita saling bercakap-cakap, saling mengawasi satu dengan yang lain. Jadi di dalam jalan berdua itu ada keselarasan, kesetiaan, kebersamaan di antara kita yang berjalan berdua ini, jadi saling memperhatikan teman kita. Tapi apabila kita berjalan berdua, kemudian teman kita itu tidak fokus dengan kita. Dia jalan cuma fokus dengan HP-nya misalnya. Kita berjalan bersama-sama, tapi dia cuma fokus dengan HP-nya. Bisa Bapak Ibu Saudara rasakan bagaimana perasaan kita. Kalau kita jalan dengan orang, dia cuma sibuk dengan HP-nya aja. Apakah dia memperhatikan kita? Kadang-kadang kita ada lubang di depan kita jatuh juga dia tidak tahu pasti. Dan dia tidak berusaha untuk menariknya. Karena walaupun dia berjalan bersama, tapi dia tidak fokus pada kebersamaan di situ. Dia fokus dengan dirinya sendiri. Nah, seperti inilah anak-anak dan adik-adik kita yang kemarin sudah di sini, dia sudah memberikan ruang. Dan kita pun, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memberikan ruang bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki ada kebersamaan di dalam kita dengan Tuhan Yesus. Nah, kebersamaan ini bukan hanya seperti yang tadi saya katakan di dalam ruang. Kita memberikan Tuhan Yesus tinggal dalam ruang hati kita. Tapi ada proses. Nah, prosesnya apa Bapak Ibu? Bila kita bersama dengan Tuhan, artinya kita melangkah dalam iman dan persatuan dengan Tuhan selama hidup kita, berjalan ke arah yang benar dengan selalu berfokus pada Tuhan dan mengikuti pimpinannya. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita fokus pada Tuhan, kita mampu menghindari semua hal-hal dunia yang dapat mengalihkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Bila kita fokus dengan Tuhan, karena kebersamaan kita dengan Tuhan, jadi kita tidak fokus dengan diri kita sendiri, tapi kita fokus dengan Tuhan. Nah, itu dapat mengalihkan kita dari menjauhkan, maksud saya akan menjauhkan kita dari hubungan kita yang tidak baik dengan Tuhan. Jadi kita mampu menghindari semua hal-hal dunia yang dapat mengalihkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Dalam segala kehidupan kita, kita selalu memprioritaskan Tuhan.
Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Oh, contohnya Bapak Ibu saya berikan contoh. Kita boleh bekerja keras dan menghasilkan uang untuk mendukung keluarga kita. Itu adalah hal yang baik. Akan tetapi jika kita menjadi terobsesi oleh pekerjaan dan uang sehingga kita mengabaikan keluarga dan hubungan kita dengan Tuhan, hal ini sudah mengalihkan kita pada prioritas kita yang berpusat pada Tuhan. Jadi kita tidak berpusat lagi pada Tuhan, tapi berpusat pada diri sendiri. Seperti kedua orang yang berjalan tadi, yang satu berpusat pada HP-nya sendiri. Dia sudah tidak mau berpusat pada yang lain-lainnya. Jadi temannya jatuh ya dia pasti nggak tahu. Karena dia berpusat pada dirinya sendiri. Seperti ini. Jadi kita harus berpusat kepada Tuhan. Jangan kita terobsesi oleh pekerjaan ataupun yang menjadi tujuan dalam hidup kita, misalnya cita-cita ataupun apa, sehingga kita mengabaikan keluarga dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah prosesnya. Yang kedua, kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan, dari kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita juga mendapatkan tuntunan agar tidak salah melangkah dalam berusaha mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Yang ketiga itu adalah berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, doa akan membuat orang beriman tetap terhubung erat secara pribadi dengan Tuhan. Seperti pada hari ini ibadah keluarga dalam rangka mengingatkan hari doa GPIB. Nah, di situ doa adalah hal yang penting supaya kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Terjalin kebersamaan di situ. Nah, kita juga harus mau memohon atau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang percaya pada Kristus harus mengandalkan Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan. Itulah proses Bapak Ibu. Jadi kita bukan cuma menyediakan ruang, tapi kita juga harus berproses di situ. Di antaranya yang tadi yang membaca Alkitab, berdoa, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti adik-adik kita yang sudah mengaku imannya secara dewasa untuk memberikan ruang bagi Tuhan Yesus. Nah, di situ harus ada proses, bukan cuma mengaku saja, tapi harus ada proses yang berjalan supaya anak-anak kita ataupun kita semua, Bapak Ibu Saudara, tidak berfokus pada diri sendiri, tapi berfokus pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Dia dan Bapaknya. Yesus telah mengatakan bahwa Dia telah memberikan kepada murid-murid-Nya kemuliaan yang telah diberikan Bapa kepadanya, yaitu karya penebusan di kayu salib. Dalam doanya, Tuhan Yesus menyampaikan kehendaknya agar murid-muridnya selalu berada dimanapun ia berada atau selalu bersama Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya itu jauh darinya atau mereka tidak memberikan ruang bagi Tuhan Yesus. Begitu pula dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita akan memahami atau mengerti dan mengetahui pikiran dan perasaan Kristus apabila kita selalu bersama dengan Kristus. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 24 tadi, dimanapun Yesus, disitulah kita semestinya berada. Itulah kerinduan dari Tuhan Yesus, kerinduan hatinya. Dan Yesus pun ingin kita menyediakan
dan memberikan ruang seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, atau posisi dalam situasi apapun yang kita jalani di tengah kehidupan kita. Paulus berkata, "Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang kita lakukan dan kerjakan dalam posisi kita di tempat pekerjaan atau posisi kita dalam keluarga sebagai anak atau ibu atau ayah haruslah berpusat pada Yesus. Saat kita gembira, kita paham itu adalah bagian dari berkat-Nya. Juga ketika kita menghadapi kesulitan atau kegagalan, itu pun merupakan bentuk kasih sayang Tuhan bagi kita. Bukan berarti Dia membiarkan kita, tapi tetap Dia mengasihi kita. Ada sesuatu yang indah di balik semua itu. Buah dari kesatuan Bapa di dalam Yesus adalah keselamatan dan penebusan bagi manusia. Hidup bersama Yesus dan Sang Bapa membuat kita mendapatkan perlindungan darinya. Karena Yesus tahu betul kekuatan-kekuatan dari dunia ini yang masih sangat bisa menggoda anak-anaknya atau orang percaya. Dan Yesus Kristus tidak ingin kehilangan anak-anaknya. Itu makanya dalam doanya dia menginginkan supaya ada kebersamaan dengan anak-anaknya supaya dia karena memang dia tidak ingin kehilangan anak-anaknya, ya. Yesus ingin anak-anaknya selalu terhubung dengan Dia dan bersama-sama dengan Yesus meneruskan perintah Yesus. Meneruskan perintah kasih yang Yesus ajarkan agar semua orang dapat merasakan dan menerima cinta kasih-Nya. Kita bersama Yesus dengan bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus memimpin kita dalam kegiatan dan pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya. Kedatangan Allah dalam dunia melalui Yesus memberikan pemahaman tentang kesatuan yang sejati dari Tuhan. Melalui doa Tuhan Yesus, supaya murid-muridnya dan juga orang-orang yang kemudian hari juga menjadi percaya kepadanya, bisa hidup dalam kesatuan. Sebagaimana Bapa dan Anak adalah satu, dan juga umat yang percaya kepadanya juga satu dengan Dia yang mengasihi kita. Maka dari itu kebersamaan kita dengan Allah terlihat dari sifat dasar Allah, yaitu kasih dan pengampunan Tuhan dalam diri kita. Dalam melayani, penting bagi kita untuk selalu mengingat inti dari pelayanan adalah bahwa semua orang percaya merupakan satu tubuh dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kebersamaan dengan Tuhan, kita akan selalu dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa atas segala berkat, rahmat, kasih setia, sukacita, damai sejahtera yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dan apa yang telah kami pelajari di sini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, khususnya pada saat ini ya Bapa, pada hari doa GPB ini. Kiranya Engkau mau pimpin dan tuntun kami untuk selalu mengingat, untuk selalu kami mau bercakap-cakap dalam bentuk doa kepadamu yang tidak putus-putusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sore hari yang indah ini, Bapa, kami juga mau berdoa bagi
gerejamu Sela Gracia, Engkau mau sertai gerejamu Sela Gracia dengan segala kegiatannya, dengan segala pelayanannya. Engkau mau sertai Ibu Pendeta, Ibu Maria Magdalena Tiri dalam segala aktivitasnya sebagai gembala di gereja ini. Engkau mau pimpin dan tuntun ia, berkati ia, berikan kesehatan yang baik, sehingga ia boleh dapat menjalankan tugasnya dengan penuh sukacita. Dan kami pun mau berdoa untuk para presbiter, Engkau juga mau berkati satu-satu dalam kehidupan keluarga mereka. Sehingga kami atau para presbiter boleh dapat menjalani segala sesuatu, boleh dapat melaksanakan segala pelayanan kami dengan penuh sukacita. Pimpin dan tuntun kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan kami juga berdoa untuk para pelayan, mulai dari pelayan Persekutuan Anak sampai pelayan PKLU. Engkau juga mau pimpin mereka dalam kegiatan, dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan pekerjaan. Engkau mau pimpin, tuntun, dan berkati satu persatu dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa bagi segala rencana dalam kegiatan di Gerejamu Sela Gracia, khususnya dalam pembangunan gedung gereja yang sampai saat ini masih dalam perencanaan dan dalam proses. Engkau mau pimpin, tuntun, sertai. Engkau mau berikan waktu dan tempat kapan dan di mana kami harus memulainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami, tim multimedia. Engkau mau sertai, berkati mereka satu persatu dalam kehidupan pekerjaan mereka, dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan mereka, dalam mencari pekerjaan. Engkau mau pimpin, tuntun, dan sertai mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang mereka rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada sore hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu Sela Gracia yang sakit, atau bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Engkau mau sertai, pimpin mereka. Engkau mau jamah mereka, mau berikan kesembuhan melalui dokter, melalui perawat yang dirawat di rumah sakit, dan juga melalui makanan dan minum yang mereka makan dan minum yang sakit di rumah. Engkau mau sertai mereka, Engkau mau pimpin dan tuntun selalu, sehingga mereka boleh bersabar dan menanti kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi pemerintahan ini ya Tuhan. Engkau mau sertai Bapak Presiden dan juga pemerintahan-pemerintahan yang berada di bawahnya sampai pada tingkat RT. Engkau mau pimpin mereka, Engkau mau sertai mereka dalam kegiatan dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh dapat melaksanakan segala rencana dan kegiatan mereka, dan biarlah mereka boleh melaksanakannya untuk kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa yang tidak sempurna ini ya Bapa, di dalam tangan pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penebus dosa kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam pengucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Yohanes 16 ayat 26 sampai 27. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada sore hari yang indah ini, Bapak. Kami boleh dapat menjalani, melaksanakan ibadah ini, dan pada saat ini juga kami boleh dapat memberikan sedikit dari apa yang kami miliki untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan biarlah apa yang sudah kami berikan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini maupun di sekelilingnya. Hingga nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Jemaat, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah amanat pengutusan yang terkandung dalam doa Yesus kepada Allah. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.